Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat banget upload video kali ini karena banyak hal yang ingin saya bagikan kepada pecinta anggrek, pehobi anggrek. Dan hal yang saya bagikan ini mudah-mudahan aja bisa bermanfaat ya. Tuh kan, saking semangatnya saya sampai lupa menyapa nih. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semua sehat dan bahagia. Saya juga mau ucapkan terima kasih bagi yang sudah selalu setia berkunjung ke channel Flower Family Fun dan juga sudah subscribe channel ini ya. Oke, video ini juga terinspirasi dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, mengenai bagaimana sih merawat anggrek yang tepat. Sejujurnya nih ya, saya merasa saya ini tidak kompeten menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perawatan anggrek yang benar karena saya belajar anggrek itu secara otodidak alias learning by doing ya. Dan mami saya lah yang menurunkan kecintaan terhadap anggrek ini kepada saya. Jadi saya mulai main-main anggrek itu kira-kira 3 atau 4 tahun belakangan ini ya. Kok saya ngomongnya mulai main-main lagi? Jadi sebelumnya saya memang sudah pernah main-main anggrek nih ketika saya masih SMP. Wah, udah lama banget ya. Dan ketika itu saya hanya sekedar bantu-bantu mami ya, menyiram tanaman anggrek, memberi pupuk, kemudian ikut mami belanja anggrek ya, gitu-gitu deh ya. Dan yang ingin saya sharing di sini adalah ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa lalu ya, yang kemudian saya menyadari bahwa hal itu sangat mencelakakan anggrek. Dan ini saya nggak ingin terjadi kepada pecinta anggrek semua ya, maka itu saya ingin berbagi di sini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hal pertama yang saya ingin bagikan adalah bahwa dulu saya itu ketika pertama kali belajar belanja anggrek sendiri ya, saya itu main masuk-masuk aja nursery-nya, apakah itu di kota saya ataupun di luar kota ya. Jadi di mana ada anggrek, disitulah saya masuk, kemudian saya bawa pulang anggreknya. Nah, ini saya rasakan sebagai suatu hal yang bisa berujung kepada berujung kepada kegagalan, karena bisa saja anggrek itu nggak betah di kebun kita karena perbedaan iklim ya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita mengadopsi anggrek di tempat yang berbeda iklimnya dengan kebun kita, ini menjadi suatu hal yang PR banget. Artinya kita harus bisa memanipulasi lingkungan kita ya. Nah, memanipulasi lingkungan ini sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya. Jadi silakan cek video saya yang judulnya nanti saya kasih linknya di description box di bawah ya. Oke, kemudian hal yang kedua adalah ada baiknya kita itu mengadopsi anggrek dari nursery yang melakukan pembibitan sendiri. Jadi kalau misalnya anggrek itu dijual di nursery yang tidak melakukan pembibitan sendiri, itu nggak masalah ya, sepanjang penjualnya itu bisa memberikan kepada kita itu masukan-masukan tentang bagaimana sih jenis anggrek ini, bagaimana sih pola tumbuhnya, kemudian media tanam apa sih yang cocok untuk anggrek tersebut. Nah, jadi kebayang ya kalau misalnya kita datang ke nursery yang penjualnya sendiri nggak tahu apa-apa gitu, dan ini bisa membuat kita jadi main tebak-tebakan gitu ya, dan ini juga bisa berujung kepada kegagalan dalam merawat anggrek. Oke, jadi itulah poin kedua ya. Jadi sebaiknya kita mengadopsi anggrek dari nursery yang memahami anggrek tersebut. Kemudian selanjutnya adalah saya ingat nih bahwa
saya pernah membawa anggrek dari luar kota ya, dengan kendaraan mobil, artinya melalui perjalanan yang panjang ya. Dan saya sama sekali nggak care tentang perubahan suhu di dalam mobil untuk anggrek, dan saya juga sama sekali tidak mempedulikan apakah anggrek saya itu butuh butuh hidrasi ya, butuh butuh air gitu ya, ataukah saya nggak peduli bagaimana saya menempatkan anggrek saya di dalam mobil, kemudian bagaimana cara saya memindahkan anggrek-anggrek tersebut ke kebun saya. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat harus kita pahami ya. Jadi ketika kita membawa anggrek dengan kendaraan, apalagi menempuh jarak yang cukup jauh, sebaiknya kita mewaspadai mengenai perubahan suhu di dalam mobil. Kemudian juga kita mewaspadai stres yang dialami oleh anggrek kita ya. Jadi sebaiknya secara secara berkala kita semprotkan air ya dengan dengan bantuan sprayer. Jadi karena di dalam mobil juga suhunya cukup tinggi ya, dan ini bisa menyebabkan tanaman kita itu dehidrasi. Kemudian apabila kita singgah di suatu tempat ya, ada baiknya anggrek itu kita keluarkan untuk kita angin-anginkan sebentar ya. Baru kemudian kita masukkan lagi ke mobil. Dan gimana kalau misalnya membawa anggrek dengan menggunakan transportasi udara atau laut ya. Nah, ini saya sih sebenarnya nggak memahami sekali apakah ini mitos ataukah kenyataan. Karena yang pernah saya dengar adalah ketika kita membawa anggrek melalui transportasi udara atau laut, itu kita harus menghindari membawa anggrek spesies. Nah, ini yang harus yang harus kita inikan lagi ya, yang harus kita konfirmasi lagi mengenai informasi ini. Nah, kemudian setelah anggrek kita bawa pulang ke rumah, sebaiknya kita perhatikan apakah anggrek kita perlu repotting, apakah belum perlu ya. Kemudian bagaimana kita memanipulasi lingkungan kita untuk menyamakan iklim anggrek kita ya, dari nursery asalnya di tempat lingkungan yang baru. Dan kemudian juga kita perhatikan bagaimana media tanamnya dengan iklim yang baru ya. Pastinya berbeda apabila kita mengadopsi anggrek dari kota lain yang berbeda iklim dengan kita. Oke, selanjutnya adalah bahwa saya menyadari bahwa dulu saya pernah melakukan hal yang ini ya, yang konyol ya menurut saya, yang berakibat fatal terhadap anggrek saya ya ketika itu. Apa itu kira-kira? Nah, ini adalah bisa dibilang bakat eksperimen ya. Kebiasaan eksperimen saya itu dari dulu ya, bahwa saya senang sekali mengotak-atik tanaman. Jadi saya dengan pengetahuan yang seadanya, saya merepotting sendiri anggrek, dan alhasil anggreknya mati ya. Dan ini yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa tidak selalu anggrek yang baru kita adopsi itu harus kita repotting, dan tidak selalu anggrek yang kelihatannya kering atau anggrek yang kelihatannya berubah warna itu harus kita repotting. Jadi kita harus memahami kapan sebaiknya tanaman kita itu kita repotting. Kita harus memahami dalam keadaan yang bagaimana anggrek kita itu memerlukan repotting. Jadi repotting terus menerus juga tidak
tidak baik ya buat anggrek, karena itu juga sama halnya dengan memperlambat waktu pembungaan ya, memundurkan waktu pembungaan. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita mengadopsi anggrek itu harusnya kita memahami ya bahwa ini adalah anggrek hybrid, itu adalah anggrek spesies, dan kita harus mengukur kemampuan kita ya, dan kita harus mengenali iklim di mana tempat kita tinggal. Jadi untuk pemula sebaiknya sih saya menyarankan untuk merawat anggrek yang hybrid, karena anggrek yang spesies itu pola tumbuhnya itu sangat berbeda dengan hybrid ya, karena spesies itu adalah memang benar-benar pure tumbuh dengan mengandalkan alam, berbeda dengan yang hybrid. Yang hybrid kita bisa picu pembungaannya dengan menambahkan hormon atau dengan perlakuan khusus yang lain ya, tapi nggak begitu dengan yang spesies. Kalau yang spesies itu pembungaannya relatif lama menurut saya, kemudian perawatannya juga relatif sulit ya, karena agak sedikit rewel sedikit sih, nggak banyak ya. Contohnya kalau yang spesies itu bisa berbunga ketika mendapatkan perubahan iklim yang drastis. Nah baru disitulah si spesies ini bisa berbunga, itu pun kadang-kadang jadi agak tricky. Nah jadi untuk pemula baiknya sih yang hybrid aja deh ya. Oke, poin yang terakhir ini saya taruh di terakhir karena ini biasanya terjadi setelah daya dan upaya kita lakukan. Poin ini baru terasa nih. Poin apa itu sih sebenarnya? Iya, poin tidak sabaran. Jadi dengan kata lain, jangan jadikan anggrek kita itu seperti robot ya. Minggu ini harus tumbuh keiki, kemudian bulan depan harus tumbuh bunga, kemudian 2 bulan lagi harus tumbuh daun yang baru, ya nggak begitu ya. Jadi sudah pastilah kita semua menyadari bahwa anggrek itu adalah makhluk hidup. Nah dengan begitu kita harus juga menyadari bahwa kita jangan menjadi orang yang nggak sabaran. Slow aja gitu loh, nikmati prosesnya. Oke? Jadi itu deh ya tadi pengalaman-pengalaman saya di masa lalu, kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Jangan diikuti ya, jangan diulangi. Terima kasih, wassalam.